NIM 21021030308 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tahun 2021. Saya di sini sedang berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Kecamatan Muncar. Kecamatan Muncar adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sebelah timur yang memiliki luas wilayah 9,5 km persegi yang terbagi menjadi beberapa desa dan kelurahan. Nah, di Kecamatan Muncar ini terdapat pelabuhan yang menjadi pelabuhan terbesar bahkan terbanyak untuk hal perikanan. Nah, untuk masyarakat Muncar lebih dominan menjadi seorang nelayan. Karena apa? Karena jarak antara Desa Kedungrejo dengan pelabuhan Kecamatan Muncar ini sangat dekat. Di Kecamatan Muncar juga terdapat pabrik-pabrik untuk pengolahan ikan nelayan. Salah satunya yaitu pabrik Sumberyala, Bambang Raya, serta Pasifik. Nah, di sini itu pengolahan ikannya itu dilakukan secara langsung ya, maksudnya itu langsung dari nelayan dan diolah. Jadi terjaga kebersihannya serta terjaga kesegarannya. Nah, untuk pengolahan ikannya itu sendiri yaitu bisa digunakan sebagai bahan makanan siap saji seperti sarden. Nah, sarden merupakan salah satu makanan siap saji yang berasal dari ikan yang diolah dan dicampur menggunakan bumbu-bumbu yang sudah diracik dan dikemas menggunakan kaleng untuk menjaga kebersihannya. Dan untuk Kecamatan Muncar sendiri menjadi salah satu sektor pembuatan salah satu bahan makanan sarden itu terbesar. Para nelayan dari Kecamatan Muncar ini
mencari ikan mulai dari sore sampai malam. Karena apa? Karena mengikuti angin laut, karena banyak ikan pada saat-saat itu. Namun tidak hanya itu, di Kecamatan Muncar juga terdapat banyak tradisi. Salah satunya yaitu petik laut. Petik laut adalah tradisi yang berasal dari Kecamatan Muncar yang dilakukan setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram, yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan akan keselamatan para nelayan dan keberkahan untuk mencari ikan. Nah, saat ini saya sedang berada di ujung dari Pelabuhan Muncar. Nah, coba kalian lihat di sini tuh banyak kapal-kapal para nelayan yang sedang berlabuh. Karena apa? Karena para nelayan sedang mempersiapkan alat seperti jala atau alat pemancingan yang lainnya digunakan untuk menangkap ikan pada malam harinya. Dan untuk cuaca pada siang hari ini yaitu sangat panas sekali, karena di Kabupaten Muncar ini, Kabupaten Banyuwangi salah satunya Muncar, yaitu memiliki iklim tropis. Dan untuk fenomena alamnya di Kabupaten Banyuwangi salah satunya Kecamatan Muncar, yaitu fenomena pasang surut dan pasang naik air laut yang terjadi pada bulan September sampai bulan November, yang menyebabkan para nelayan melakukan pencarian ikan. Warga desa daerah pesisir Pelabuhan Muncar tidak hanya menggantungkan hidupnya sebagai pegawai pabrik, tapi juga bermata pencaharian buruh ikan asin. Nah, ikan asin itu sendiri merupakan salah satu pengawetan ikan yang difermentasi menggunakan garam, kemudian dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Jadi tidak hanya sarden saja yang menjadi komoditas utama, tapi juga ikan asin yang menjadi salah satu komoditas di daerah Kecamatan Muncar. Dan inilah salah satu proses pengeringan ikan asin di bawah terik matahari. Untuk proses pengeringan ikan asin ini disesuaikan oleh cuaca. Jika cuaca itu terik, maka para buruh ikan asin ini hanya membutuhkan 1 hari saja untuk pengeringannya. Jika cuaca itu mendung, maka para buruh ikan asin ini membutuhkan beberapa hari untuk pengeringannya. Untuk suhu pada siang hari ini mencapai suhu 32 derajat Celcius. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kapal-kapal nelayan yang sedang berjejer rapi di dermaga Pelabuhan Muncar. Di daerah pesisir Muncar terdiri berbagai macam suku, salah satunya yaitu suku Madura dan Jawa. Di kawasan Muncar ini, masyarakat Madura lebih dominan bermata pencaharian sebagai nelayan, karena letaknya yang cukup dekat dengan pelabuhan, yang membuat hal itu menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Dan ini merupakan salah satu kapal-kapal nelayan dan para nelayan yang sedang mempersiapkan jala dan alat pemancingan yang lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan. Yang ada di pesisir Muncar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu nelayan pemilik atau disebut juga juragan. Yang kedua nelayan pengarap atau hanya buruh atau pekerja. Nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan gendong atau disebut juga sebagai nelayan angkut, serta perusahaan industri atau industri penangkapan ikan lainnya.
Nah, untuk letak dari pelabuhan perikanan itu sendiri, yaitu terletak di Selat Bali yang mempunyai teluk bernama Teluk Pampang yang mempunyai panjang pantai kurang lebih sekitar 13 km. Dan untuk jarak desa Kedung Rejo dari pusat kota Banyuwangi sekitar 37 km dengan waktu tempuh sekitar 55 menit. Menurut data jumlah penduduk, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berjumlah sekitar 130.280 jiwa. Untuk kondisi geografis dan bentang lahan Kecamatan Muncar, yaitu 0,50 mdpl dengan fisiologi wilayah pantai. Dan untuk kemiringan lahan atau topografi di Kecamatan Muncar sebesar 0-30%. Dan itulah pembahasan mengenai pelabuhan perikanan Kecamatan Muncar. Dan ini merupakan salah satu keindahan dari pelabuhan Muncar. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas di Pelabuhan Muncar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Bulan dari Universitas Tuban. Saya ingin menanyakan tentang Pelabuhan Muncar. Tadi sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja fenomena alam dan manusia yang ada di Muncar? Menurut saya fenomena alam yang ada di Muncar itu biasanya sering terjadi gelombang tinggi biasanya terjadi di bulan September sampai November dan Januari sampai Maret. Terus ada lagi fenomena alam seperti pasang dan surut air laut itu mengikuti rotasi bulan. Nah, ada lagi fenomena angin kencang di Pelabuhan Muncar itu biasanya BMKG menginformasikannya itu antara bulan September sampai Desember, biasanya itu di bulan-bulan itu, Bang. Kalau untuk fenomena manusianya itu karena ya Muncar pendapatannya tinggi, itu memagnet semua masyarakat Muncar untuk berinteraksi di Muncar dan menimbulkan sering ngobrol tentang ekonomi lah, pendapatan yang lain-lain. Itulah kurang lebih. Untuk yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai Muncar sebagai salah satu kecamatan penghasil ikan harganya bahkan terbesar di Pulau Jawa? Menurut saya Muncar itu karena pendapatannya ikannya tertinggi, terbesar juga, itu memagnet masyarakat semua untuk menggantungkan hidupnya di Muncar, di pelabuhannya dari sektor perikanan. Karena hampir semua masyarakat Muncar itu menggantungkan hidupnya di perikanan, jadi itu kalau pendapatan ikan menurun, jadi untuk sektor-sektor yang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan itu juga mempengaruhi juga gitu, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah Muncar pernah mengalami krisis ekonomi dalam perikanan? Dalam data kami itu di tahun 2007 Muncar itu mengalami krisis di sektor perikanan. Orang sini mengatakan itu paceklik ikan dari tahun 2007 sampai di tahun 2013. Nah, pada tahun 2013 ke atas, tepatnya tahun 2014, Muncar mengalami perubahan, ada peningkatan pendapatan, namun tidak tinggi, tidak drastis, tapi stabil lah pendapatannya, setiap tahun itu ada peningkatan. Iya. Untuk dampak negatif dan positif dari pembangunan pabrik itu apa saja? Namanya dampak positif ya. Kalau dampak positifnya untuk pembangunan pabrik, ya kita senang karena pabrik bisa merekrut masyarakat Muncar untuk mendapatkan pendapatan hasil yang lebih. Yang laki-laki bisa bekerja di laut, yang perempuan bisa bekerja di pabrik. Namun dampak negatifnya itu ya karena banyak pabrik di Muncar itu belum menerapkan sistem SOP andal yang bagus tentang pencemaran air. Jadi ya pencemaran perairan Muncar itu sangat buruk sekali. Itu berdampak pada perairan di Muncar juga, lautnya juga.
Jadi ikan bisa berkurang dan juga dapat-dapatnya kalau yang orang melaut ya itu air laut yang keruh, bisa kulit juga gatal-gatal, sering masyarakat bocor itu. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak,